Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai tak akan pernah mudah. Ya, jadi seperti biasa ya, suara jangkrik lagi-lagi mengganggu telinga kalian mungkin ya kan yang lagi mendengar, ataupun ya nggak ada yang mendengar video ini juga, aku nggak tahu lah pokoknya. Ya, begitulah. Oke, langsung ke pembahasan kita ya. Nggak ada yang pernah mudah gitu lah intinya ya. Kayak kalimat-kalimat baku tadi udah ku katakan gitu, udah ku keluarkan kali ya kan, kayak tak akan pernah mudah. Kalau bahasa itu kan bahasa baku ya, bahasa kita sehari-hari mungkin ya. Ya memang nggak ada hal yang pernah mudah gitu, mudah untuk dilakukan apapun itu ya kawan-kawan ya. Ya memang nggak akan pernah mudah semuanya. Termasuk ketika kita mengikhlaskan seseorang yang sama sekali gimana ya, ada di hari-hari indah kita gitu. Tapi tanpa kita sadari, dia berada bukan di hari-hari indah kita aja, tapi berada di hari-harinya kita ketika kita lagi sedih. Ya memang gak akan mudah untuk seseorang yang selalu kita ajak menghabiskan waktu berdua, menghabiskan waktu untuk bercerita, ketawa dengan hal-hal sederhana gitu. Terkadang memang hal yang sesimpel itu mampu membuat kita bahagia, mampu membuat kita ketawa bareng gitu, apapun yang dia lakukan. Dan mungkin kalau memang ada dari salah satu kalian yang mendengarkan video ini, ya mungkin pasti kalian langsung teringat dengan apa yang aku ucapkan barusan. Mengingat tentang hal yang memang kalian anggap itu sebenarnya nggak terlalu besar-besar kali yang dia lakukan kepada kita, nggak terlalu berlebihan kali. Tapi poinnya adalah hal kecil yang dia lakukan itu sangat berarti buat kita, sangat menghibur buat kita, sangat sangat penting, karena dengan hal itu mood kita langsung naik gitu. Seseorang yang selalu bersedia mendengarkan saat yang lain gak ingin mendengarkan kita sama sekali. Memang terkadang kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh keluarga. Ya kembali lagi kawan-kawan, kalau memang pernah aku membahas video di sebelum-sebelumnya mengenai, ya memang teman itu lebih penting daripada segalanya mungkin ya. Maksudnya ya tetap keluarga lah nomor utama gitu kan. Maksudnya ketika dibandingkan dengan teman ataupun pacar, ya memang sejujurnya aku agak bingung gimana harus membandingkannya, gimana harus memilihnya. Karena gini kawan-kawan, yang aku tahu nih ya, manusia tuh, jangankan manusia deh, mungkin semua makhluk hidup ya, pada dasarnya diciptakan memang untuk berpasang-pasangan. Contoh kecil kayak siang ada malam, kemudian hujan ada panas, itulah pasangannya. Ya hewan aja punya pasangan gitu. Karena itu tadi, mungkin makhluk hidup ini diciptakan memang untuk berpasang-pasangan, bukan untuk berkelompok. Jadi kalau memang ada argumen atau pertanyaan ditujukan kepada aku, apakah kau memilih pacar ketimbang teman? Ya maka jawaban aku pacar sih sebenarnya gitu. Walaupun ya memang kan kau belum tahu itu jodohmu. Ya memang benar. Cuman pada intinya gini kawan-kawan, seseorang yang kita anggap teman, seseorang yang kita anggap keluarga, gak sepenuhnya bisa untuk berada di untuk berada di situasi dan kondisi yang menurut mereka nggak siap akan menerima itu gitu loh. Gimana aku jelasinnya? Kayak contoh, ada satu ketika kalian punya masalah, ya otomatis kalian pangkuannya atau sandarannya ke teman gitu kan. Nah kalau memang teman kalian gak siap, ke siapa? Otomatis larinya ke pacar. Terkadang teman-teman yang kita anggap ataupun yang kita percayain ini adalah teman-teman yang memang mempunyai dunianya masing-masing juga, teman-teman yang mempunyai kesibukannya juga gitu. Dan belum tentu mereka bisa terima apapun yang ingin kita tuangkan ataupun yang ingin kita sajikan. Tapi ketika pacar,
Mau nggak mau dia harus terima, mau nggak mau dia pasti nerima kita. Pasti dia, bahkan dia adalah orang yang meminta kita untuk sini cerita sama aku. Gitu. Bahkan ketika kita nggak bercerita sama dia, pasti dia marah. Kenapa kok nggak cerita sama aku? Jadi kalau memang disuruh milih ya aku nggak tahu lah ya. Terkadang posisinya sangat sulit ini pilihannya. Ya kalau memang kalau kalian punya pacar, nggak usah kalian lah, aku lah gitu kan. Kalau kalian seakan-akan aku mengajak kalian gitu. Enggak, nih aku aja lah. Aku punya pacar dan aku punya temen. Kalau disuruh pilih, aku milih pacar. Kenapa? Karena ya mungkin teman-temanku nanti juga bakal punya pacar. Teman-temanku nanti juga bakal punya hubungan yang berkelanjutan sampai hal ke jenjang pernikahan. Ya udah, teman-temanku juga pasti bakal memilih dunianya sendiri. Bakal punya dunia sendiri. Pasti bakal punya. Dia pasti bakal punya istri, dia pasti bakal punya suami. Lalu kita akan terus memilih dia, memilih teman-teman kita? Enggak. Itu aku enggak mendistract kalian atau mengajak kalian untuk kepilihan aku ya, enggak. Tapi kalau kalian bertanya ke aku jawabannya itu. Tapi terkadang ketika kita di posisi seperti ini, kita udah enggak mempunyai dia, enggak mempunyai pacar atau enggak mempunyai seorang yang memang bisa setiap harinya mendengarkan keluh kesah kita. Nah, di sini kita butuh teman gitu loh. Kayak contoh yang aku bilang tadi sebelumnya. Ya mungkin pacar kita itu adalah orang yang sangat mempedulikan kita. Saat kita bersedih, saat kita ingin didengar, yang mana memang sebelumnya nggak ada satupun orang yang mau mendengarkan kita. Hanya dia yang mau mendengarkan. Oke, sekarang dia pergi. Siapa yang mau mendengarkan? Siapa lagi kalau bukan keluarga ataupun teman? Bener. Jadi kalau memang di posisi kalian seperti itu, memang ya aku agak susah sih, agak bingung sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kalau kita berpikir panjang, kalau kita sangat-sangat jauh ya, apalagi kalau memang status kita sudah ada satu langkah untuk memang menikah dengan pasangan kita, ya udah pasti aku pilih pasangan. Karena sejatinya seterusnya aku sampai tua mungkin dan seterusnya bakal hidup dengan dia terus 24 jam 7/24 gitu lah ya kan. Oke, kita lanjut. Ya memang gak akan pernah mudah ketika seseorang yang tetap memperlakukan kita begitu istimewa saat yang lain menganggap kita gak ada artinya. Orang yang selalu menguatkan saat kita rapuh, mengutuhkan hati kita ketika semuanya terasa runtuh. Memang gak akan pernah mudah meniadakan bayangan yang begitu sangat melekat di kepala kita, begitu dekat di dada kita, yang hadirnya membawa seribu ataupun berapa ratus ribu kebahagiaan. Sekarang ketiadaannya mungkin memberi rindu ataupun bisa membawa atau mengundang air mata. Ya memang gak akan pernah mudah menerima bahwasannya bersamanya waktu kita itu telah sangat-sangat dicukupin oleh semesta, dipaksa berakhir oleh takdir, diminta selesai padahal rasa kita kepada dia masih belum selesai, dibuat jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi memilikinya kayak sedang menjunjung setinggi-tingginya harapan yang udah kita bangun dari waktu ke waktu gitu, sampai akhirnya ya runtuh. Ya memang gak akan pernah mudah gitu. Apalagi di posisi sekarang sangat-sangat gak mudah. Tapi bukan tanpa alasan semesta mempertemukan dan memisahkan kita dengan seseorang, meski gak jelas gitu. Sekarang perihal baiknya, coba kita pikirkan baiknya. Suatu saat nanti akan terjawab semua, apa aja sih yang baik-baiknya gitu. Tuhan punya rencana. Tuhan tahu seberapa kuatnya pundak kita untuk memikul beban. Tuhan tahu seberapa kuat hati kita untuk menanggung sakitnya kehilangan. Gak akan Tuhan berikan luka yang melebihi batas sanggup para hambanya gitu. Jadi kayak kalian gak mungkin dikasih ujian, kalian gak mungkin dikasih cobaan yang di luar dari batas kemampuan kalian. Jadi pahamilah, terkadang kehilangan seseorang dari hidup kita ya mungkin adalah cara Tuhan menghadirkan seseorang yang baru, yang memang untuk diri kita.
Jadi perpisahan apapun itu bukan semuanya harus kita tangisi, bukan semuanya harus kita bawa dalam larut-larut dalam kesedihan ataupun ya kelumpuhan lah. Kelumpuhan itu ibaratnya kayak kita lumpuh otak. Jadi kayak gak ada pikiran sama sekali gitu loh. Udah gitu. Udah kehilangan, udah apa semua segala macem. Dah kayak gak mood makan, gak mood ngelakuin ini itu, gak mood beraktivitas. Padahal sangat banyak aktivitas positif di luar sana yang bisa kita lakukan agar kita bisa menempuh cerita baru nantinya. Ya memang sekali lagi aku bilang memang gak akan pernah mudah memang. Jadi ada beberapa kebahagiaan yang diterima, tapi dengan cara melepaskan seseorang yang sama sekali gak bisa kita terima. Artinya sulit dipahami ya. Maksud aku gini, kebahagiaan itu memang harus kita terima. Ya walau dengan cara kita harus melepaskan seseorang yang gak kita terima. Ibaratnya kita bukan gak terima orang tersebut, tapi kita gak terima dengan caranya. Kenapa harus berpisah seperti ini? Contoh kayak kalian punya pacar atau lagi pacaran gitu, ngelihat pasangan kalian kayak sedang berasikan dengan selingkuhannya, atau sedang berbohong, atau apapun itulah yang menurut kalian, yang kalian kategorikan gak kayak gini caranya. Aku gak terima dengan ini caranya. Aku gak terima kalau memang dia tuh harus pergi dari aku. Memang beberapa kebahagiaan tuh harus kita terima. Mungkin itulah salah satu awal dari kebahagiaan kita, dengan ditunjukkan oleh Tuhan bahwasanya inilah bejatnya dia, inilah buruknya dia, tinggalkan. Dengan ini kau gak akan bahagia, tapi dengan kau merelakan dia, kau pasti akan bahagia. Amin. Mudah-mudahan ya kawan-kawan ya. Ya jadi sekali lagi aku bilang, ya memang gak akan mudah, gak akan pernah mudah. Apapun itu pasti rencana Tuhan lebih indah. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang selalu mendengarkan dan mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Dan see you the next video.